Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Rahman, pendamping PKH Kabupaten Majalengka, penempatan tugas di Kecamatan Limunding. Kali ini saya akan mensimulasikan P2K2 modul 5 sesi 2 langkah kedua, yaitu tentang pengertian lansia. Simak videonya. Baik ibu-ibu, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian lansia. Pengertian lansia. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ke ibu-ibu ya, siapa saja yang tinggal di rumah kita, Bu? Nanti saya tuliskan ya. Coba Bu sebutkan siapa saja. 1. Siapa Pak? Keduanya, dua-duanya. Mak. Mak, nenek mungkin ya? Ya nenek. Nenek. Lalu yang kedua? Suami. Ada suami. Yang ketiga? Anak. Ada anak. Lalu? Aki. Aki. Kakek. Siapa aki itu? Aki ya, atau kakek. Ada lagi Bu? Mertua ada? Ada. Ada. Mertua ada, satu rumah. Mertua. Terus siapa lagi Bu? Ada lagi nggak Bu? Adik Pak. Adik ada ya. Sudah, ada lagi? Ya ada. Ada nenek, ada suami, ada anak, ada kakek, ada mertua, ada adik. Kalau ibu ada nggak? Ibu bapak? Oh ibu ayah, ibu. Ibu ayah. Ibu. Bapak ada? Ada. Ada. Bapak ya Bu ya. Nah, di sini Bu, ada nenek Bu ya. Ada nenek, ada kakek. Nah, ini nenek dan kakek itu termasuk Lansia. lansia ya. Ya, betul, lansia. Nah, sekarang saya mau tanya lagi Bu, pertanyaan kedua, kira-kira lansia itu ada di mana Bu? Ibu pernah melihat lansia di mana saja? Coba Lansia sebutkan. apa Pak? Lansia apa? Oh, lansia itu lanjut usia. Kolot. Kolot. Nah, sekarang Ibu pernah melihat lansia itu ada di mana saja Bu? Coba, 1. Di rumah ada nenek sama kakek. Di rumah. Nah. Ada lagi? Di mana lagi pernah melihat lansia? Pasar. Ada di pasar. Terus? Ada lagi enggak? Di jalan ada enggak? Pernah di jalan. Ya, di jalan. Terus? Di Di sekitar rumah. Sekitar rumah. Sekitar rumah. Tetangga ya? Rumah tetangga. Ada lagi enggak Bu? Di mana? Coba. Mana ya? Tempat-tempat lansia, tuh Ibu pernah melihatnya di mana? TV. Di TV ada? Ada. Jadi artis ya? TV Pak. Kita tulis ya, kita tulis TV. TV. Terus di mana lagi? Di rumah panti jompo Pak. Nah, di panti Panti jompo. Panti jompo. Tempatnya Ibu, gudangnya.
Ada lagi nggak? Di mana lagi? Hmm. Udah. Udah murid Pak. Nah, di masjid ada nggak? Ada. Ada. Oh Oke. ya, di masjid. Ada lagi nggak? Di musola. Musola, iya ya, di musola, di masjid itu kebanyakan lansia, enggak Bu ya? Karolon Pak. Carolot. Ada lagi nggak? Yang lansia. Ada 8 tempat tuh lansia. Iya. Ya. Dah, ya. Ya. Yang disebut lansia itu kan lanjut usia Bu ya. Ibu pernah melihat di mana-mana Bu ya. Jadi lansia itu memang ada di mana-mana Bu. Bukan hanya di rumah kita saja, di pasar ada, apalagi di musola gitu ya. Kebanyakan sih di masjid musola juga ya Bu ya. Di TV katanya ada tadi. Ada di rumah tetangga ada, katanya di jalan ada. Berarti secara umum lansia itu memang banyak ada di mana-mana Bu ya. Nah, sekarang pertanyaan ketiga Bu. Nah, tadi yang disebut lansia itu lanjut usia. Nah, kira-kira Bu, bagaimana keadaan lansia itu Bu? Di keadaan si lansia itu bagaimana Bu keadaannya? Orang yang sudah lansia itu Peot. peot. Kita Peot. tulis lagi. Apa ya peotnya apanya? Peotnya apa? Peot. Apa peotnya? Oh, keriput. Peot kurusnya. Kurus. Terus. 2 Ompong. keriput tadinya. Ada ompong katanya. Terus ada lagi kondisi lansia. Tubarodas apa? Apa kuis? Barodas teh. Kuis naon? Naon kuis teh? Kuisan. Kuis Uban. Oh ya, Beruban, ya rambutnya beruban. Beruban. Lalu ada lagi nggak? Pikun kalau udah pikun. Pikun. hmm. Ada lagi? Yang lansia itu Udah bongkok. 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 Lalu Alon papa tadi jalannya pelan. alon. Udah lemah mungkin ya Pak? Lemah. Lemah kalau jalannya ya. Ada lagi? Oh, ya. Sakit-sakitan. Sakit-sakitan, betul. Lalu ada lagi nggak Bu? Oh, udah Pak. Udah. Apa lagi ya? Nah, Terus Pak. itu yang Ibu tahu ya, bahwa ya Bu ya, mau tidak mau bahwa lansia itu memang banyak ya di sekitar kita Bu, dengan kondisi seperti ini yang tadi Ibu sebutkan. Ya, pada dasarnya jawaban Ibu itu betul. Lansia itu ada yang kurus, sudah keriput, Bu ya, sudah beruban, kadang pikun, gitu ya Bu. Kadang ya lemah, jalan aja mesti pakai tongkat, gitu ya Bu ya. Itu namanya lansia. Nah, sekarang Bu, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan akan belajar tentang definisi lansia Bu ya. Definisi lansia atau lanjut usia itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang perlindungan terhadap lanjut usia. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat flip chartnya Bu. Nah, ini namanya flip chart Bu. Nah, di sini ada pengertian lanjut usia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ya, WHO ini ya, batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan.
yaitu yang pertama ada di usia pertengahan. Lansia itu 45 sampai 59 tahun. Yang kedua yang disebut lanjut usia itu 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Lalu yang keempat ada lansia sangat tua, yaitu di atas 90 tahun. Itu Bu, yang dimaksud lansia. Dari mulai 45 tahun sampai lebih dari 90 tahun. Nah, sekarang menurut undang-undang Bu, ini lansia itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, Ketentuan Umum Pasal 1. Nah, pasal 1 ayat 2 bahwa lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Nah, catatan lansia yang mendapat bantuan PKH, Bu, yang mendapat bantuan PKH usianya 70 tahun ke atas. Di bawah 70 tahun meskipun disebut lansia tidak bisa mendapat bantuan PKH. Itu ya. Ayat 3. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Itu. Yang ketiga, dalam ayat 4, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, itu Bu ya, pengertian lansia. Untuk lebih memperkaya informasi lagi, Ibu bisa buka buku pintar halaman 15. Silakan dibaca kalau ada waktu senggang Bu ya di rumah ya. 15 Pak ya. Halaman 15. Pengertian lansia. Nah, tadi disebutkan Bu ya. Di sini lansia yang mendapatkan bantuan PKH itu kan 70 tahun ke atas Bu ya. Namun kali ini kita akan membahas pengertian lansia secara umum. Nah, kita akan membahas lansia secara umum, bukan hanya yang mendapatkan PKH. Tunggu ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Mengapa lansia itu perlu diperhatikan, Bu? Coba Bu Andes. Mengapa, Bu? Sudah tua Pak. Sudah tua. Lalu ada lagi. Mengapa perlu diperhatikan? Dan tadi sakit. Nah, sering sakit-sakitan. Terus naon gitu. Kurus Pak. Kasihan Pak. Ya, Ibu Neneng. Sudah tidak bisa mengurus diri sendiri, Pak. Jadi perlu kita urus, gitu Bu. Iya, terima kasih Bu ya jawabannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ya mengapa lansia perlu diperhatikan? Kita lihat flip chart lagi Bu. Nah, di sini ada flip chart yang selanjutnya. Mengapa harus peduli kepada lansia? Yang pertama, ada di dalam amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia. Nah, lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, jumlah lansia yang terlantar itu semakin meningkat sekarang ini Bu ya. Itu mengapa kita harus peduli. Yang ketiga, dalam Kemensos tahun 2015 dari 16 juta lansia tersebut sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar Bu, dari 16 juta. Dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Potensial yang
berkemungkinan yang kemungkinan gitu ya, yang kemungkinan besar terlantar. Lalu selanjutnya, data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran, Bu. Itu data. Selanjutnya, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Betul tidak, Bu? Iya, Pak. Selanjutnya, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Banyak ya, Bu ya. Lalu, lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Selanjutnya, panti lansia atau panti jompo yang ada di kita itu sangat terbatas, Bu ya. Jadi itu mengapa kita harus peduli dan selalu memperhatikan lansia. Gitu, Bu. Sampai di sini paham, Bu? Bisa ngomong, Pak. Paham ya. Nah, Nah, untuk lebih memperkaya informasi lagi, Ibu ya tentang mengapa lansia perlu diperhatikan, Ibu bisa buka buku pintarnya di halaman 16. Tadi halaman 15, sekarang halaman 16. Itu, Bu. Paham, Bu ya? iya, Pak.